Ya, selamat datang kembali di Zenius Podcast edisi ke berapa? Edisi berapa? 314.518. Oke. Ya. Banyak ya? Banyak. Episodenya? Iya. Oke. Kembali saya kenalan dulu kayak saya Rino Mulat Sembada. Saya aneh banget. Gua Rino Mulat Sembada, panggil aja Rino. Nih sekarang gue ditemenin dulu. Gue ditemenin sama Halo, gua Ramon. Ya. masa cuma itu doang? Tapi lucu kan? Enggak sih. Oh ya udah. Oke. Ya, kita bakal ngobrolin satu hal yang ya cukup menarik karena bermasa. Enggak, tapi bukan. Tapi ini adalah kita bakal ngobrolin salah satu jalur masuk untuk jalur masuk perguruan tinggi. Sekarang namanya apa, Man? Sekarang SNBP dan SNBT. SNBP dan SNBT. Nah, spesifik kita bakal ngomongin SNBP gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya, buat yang nggak tahu, buat yang masih samar-samar nih, Zenius Education itu apa sih? Nah, Zenius Education itu adalah platform edukasi berbasis teknologi yang kita menyiapkan konten-konten untuk kalian pelajari nih, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Dan juga selain SD, SMP, SMA, maksudnya selain untuk sekolah, juga untuk tes prep itu untuk masuk perguruan tinggi, untuk SNBT kalau sekarang gitu ya. SNBP emang nggak ada tesnya ya, tapi untuk ujian mandiri gitu, ujian mandiri. Jadi pokoknya untuk persiapan masuk perguruan tinggi juga, gitu ya. Buat kalian yang belum cobain pakai, silahkan cobain dan rasakan bedanya. Gue kayak hard selling banget. Nggak apa lah ya. Gak apa-apa. Oke, SNBP Mon, gimana Mon? Jadi gini, terkait SNB, sebenarnya gini, sebelum kita ngomongin SNBP, kayaknya ada baiknya ini gua mulai dengan satu pertanyaan besar. Laut apa yang disolatin? Gue off guard banget. Laut apa dong? Nggak tahu. Laut mati. Waduh. Waduh. Oke, kita serius. Jadi SNBP kan seleksi nasional berbasis prestasi. Sebenarnya P-nya tuh prestasi. P-nya prestasi. Oh. SNBT seleksi nasional berbasis Tes. Oke. Nah, sebenarnya ini cuman alih istilah aja, karena kalau zaman sebelumnya ada SNMPTN, ada SBMPTN. Ya. SNMPTN itu yang SNBP-nya, jadi diundang, dapat undangan, bukan diundang ya, dapat undangan. Kalau SBMPTN itu yang tes tertulisnya. Ya. Pas angkatan gua, dua-duanya namanya SNMPTN. Yang satu SNMPTN undangan, yang satu SNMPTN tulis. Ya. Nah, kebetulan waktu itu gua keterimanya di SNMPTN undangan. Oke. Yang ya ekivalen lah dengan SNBP. Oke. Itu sebenarnya kurang lebih mekanismenya sih nggak terlalu banyak berubah ya. Dari dulu tuh selalu dia panitia itu selalu ngecek perjalanan akademik seorang siswa. Ya. Jadi biasanya ya paling gampang dilihat dari rapot. Ya. Jadi ngecek nilainya kayak gimana nih, apakah naik terus atau naik turun, atau satu pelajaran naik terus yang lainnya turun, ya dicek segala macam. Ya. Nah, selain itu biasanya kita juga diminta untuk kita diberi opsi untuk ngupload sertifikat. Oke. Itu pas angkatan lu udah ada? Pas angkatan gue juga ada. Oke, terus? Seingat gue sertifikat lomba apapun itu Masukin boleh, aja. Okay. kecuali sertifikat tanah itu nggak boleh. Mungkin boleh, cuman lu belum nggak coba aja kan? Terus? Ya itu, tapi ya kurang lebih mekanismenya kayak gitulah. Okay. Jadi dari jauh-jauh hari biasanya ada daftar siapa aja yang dapat, terus input berkas segala macam, baru pengumuman gitu. Oke. Ntar, gua mau nanya bedanya dulu deh. Kalau menurut lu bedanya sama yang tahun sekarang? Kalau yang dibanding yang dulu apa sih? Yang paling beda? Yang paling beda, satu, nama jelas. Dua, kalau mechanism wise kayaknya nggak terlalu beda ya, karena masih sama-sama aja. Okay. Cuman mungkin yang sekarang itu lebih susah untuk nyari sertifikat.
Kenapa tuh? Kenapa? Pandemi, Pak. Oh, tuh juga ya. Kalau pas jauh sebelum pandemi Karena kan lomba gampang banyak. Kalau sekarang paling webinar kan. Oke. Gitu. Oke. Gua mau langsung $1 million question di awal-awal nih, Man. Menurut lu tahu nggak kenapa lu lulus? Tahu. Kenapa? Karena satu, gua angkatan kedua yang daftar undangan ke ITB. Ntar dulu, bukan cuma undangan ke ITB, lu angkatan kedua yang melakukan undangan. Iya. Maksud gua ke sana. Jadi angkatan sebelumnya di SMA gua udah ada yang daftar dan keterima 3 orang. Ya. Jadi berdasarkan itu gua mikir kayaknya kalau diterima lagi dari SMA gua nggak akan jauh-jauh dari situ 3. Dan sebelumnya gua udah survei ke teman-teman gua berapa banyak yang pengen masuk ITB. Ternyata tidak banyak. Oke. Peluang saya bagus. Dan apa ya, nilai gue relatif nggak pernah bagus sih, nggak amat, tapi relatif nggak pernah turun. Nah ini sebetulnya nyambung ke bisa lulus, maksudnya lu bisa lulusnya kenapa gitu? Karena gini, ini sebetulnya angkatan yang ada undangan yang pertama kali, itu pertama kali juga gue ngajar. Kebayang nggak? Kebayang. Gue kalau nyebutin tahunnya ntar lu jadi ketahuan angkatan berapa. Jadi ya itulah. Jadi angkatan itu gue kebetulan tahun itu pertama kali gue ngajar. Pertama kali ada ide ini, gue sebetulnya nggak terlalu seneng. Kenapa gue nggak terlalu seneng? Karena gimana caranya lu bisa bikin standardized. Oke. Sekarang misalkan lu sekolah lu SMA di SMA 4 Malang. Gue SMA di Bandung gitu. Gimana caranya kita tahu nilai 80 yang lu punya sama dengan nilai 80 yang gue punya misalkan. Itu kan beda banget, tergantung gurunya, tergantung sekolahnya, tergantung macam-macam gitu. Itu satu, standarnya nggak jelas. Nomor 2, menurut gue sebetulnya nggak tahu juga kita tuh lulus gimana cara. Maksud gue gini, kalau lu yang UTBK gitu, kan lu udah jelas, lu punya nilainya diadu. Ya. Udah tinggal di ranking dapat. Sekarang kalau undangan, gue yakin jauh lebih ribet daripada itu. Karena gue yakin pasti ada pengali sekolahnya pasti. Sekolah yang lebih let's say favorit atau sekolah yang punya track record lebih bagus, gue yakin di value lebih tinggi. Walaupun ini juga nggak pernah di state ya. Ini nggak pernah di state secara resmi oleh siapa namanya LTMPT atau lembaga apapun yang itunya. Tapi gue sih perkiraan gue sih begitu. Dan gue ngelihat datanya juga begitu. Sehingga gue ngelihatnya jadi kayak ya udah ini kayak lempar dadu aja. Yang nggak sepenuhnya lempar dadu fully random. Ya. Kalau tentu saja kalau lu rankingnya lebih tinggi, lu akan lebih bagus. Kansnya lebih bagus, tapi apa ya? Kayak untung-untungan aja. Ya. Menurut lu? Justru poin kontestasi berat banget bahasanya. Gue pengen kontrain di situ karena sebenarnya kan adanya jalur dalam tanda kutip jalur prestasi ini kan avenue baru untuk ada seleksi awal dulu nih. Dan ya benar kata lu, emang tiap jangankan tiap provinsi, tiap kota itu mungkin sangat mungkin untuk berbeda standar penilaiannya. Nggak usah tiap kota, satu kota aja di sekolah yang beda. Iya, sekolahnya beda, itu udah beda. Nah, tapi yang dilihat kan bukan bukan nilai nominalnya, yang dilihat kan progres lu. Jadi yang pengen dilihat dari SNBP, yang pengen dicari itu adalah orang-orang yang lu bisa nggak ngeluarin potensi lu. Dengan cara ya dilihat deltanya. Ya. Kalau lu awal kelas 10 nilainya 40, 30, tahu-tahu di akhir bisa naik, terakhir tuh 70 gitu. Ya mungkin ya dari data yang gua punya ya, justru orang-orang yang deltanya gede yang banyak keterima gitu. Jadi apa ya? Gua nggak pengen bilang salah satu lebih superior antara undangan sama tulis, tapi yang jelas dua-duanya berjuang, tapi perjuangannya beda, gitu kan, gitu. Nah, satu lagi sebetulnya fakta yang menarik, angkatan pertama itu setelah masuk ITB, tahun depannya
Jadi di angkatan lu, nah, gitu kan. Nah, kan angkatan pertama undangan nih, Nah, angkatan kedua undangan kan si Ramon ini. Nah, angkatan kedua undangan itu pertama kalinya ITB ngadain matrikulasi. Ya. Ini fakta yang mungkin tidak korelatif atau maksudnya gue nggak tahu berkorelasi apa enggak. Tapi dugaan paling gampangnya karena ITB banyak kecele. Ya. ITB banyak kecele dari angkatan sebelumnya yang lewat undangan. Makanya tahun setelahnya yang lulus lewat undangan dikasih matrikulasi. Ya. Tebakan lagi-lagi. Ini nggak pernah. Tapi yang menariknya ya ini tapi jadi lokal banget di ITB ya. Yang ada matrikulasi angkatan gue doang. Angkatan depannya udah nggak ada. Angkatan depannya udah nggak ada. Berarti matrikulasinya gagal, Mon. Angkatan lu ngaco. Nggak, gue mau membela diri. Angkatan berikutnya itu dapatnya dua training. Oke. SMSP sama Apaan tuh? SSDK. Nah, lo Waduh. yang SSDK gue tahu singkatannya karena gue jadi panitia strategi sukses dalam kampus. Yang SMSP itu gue cuman fasilitator yang ngisi materinya dosen, jadi gue lupa singkatannya apa. Tapi yang jelas SMSP itu materinya adalah 7 Habits. Yang sebenarnya pas matrikulasi gue juga dapet. Yang sebenarnya kalian bisa dapatkan di Zenius, nggak usah masuk ke ITB dulu. Nggak usah. Sudah ada design learning. Iklan terus. Kalau yang SSDK kurang lebih kayak apa ya? Ya sebenarnya itu pengganti matrikulasi sih, tapi yang lebih formal dan lebih structurized. SSDK tuh banyakan ngomongin tentang gimana sih caranya lu survive di Bandung, caranya lu ngadepin dosen, ya bla 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 gitu. Ya, oke. Jadi itu pengalaman Ramon. Pengalaman gue sih, ya kalau gue pas angkatan gue belum ada undangan. Adanya tulis doang. Adanya tulis dan ini apa namanya? Mandiri. Tapi zaman angkatan gue, mandirinya itu sebelum ujian tulis. Oh. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi ada yang belum UN, tapi udah punya kampus, ya. udah punya kampus, Ya. udah. ITB dulu ada USM, UI sekarang sampai sekarang juga masih ada SIMAK. SIMAK tuh nggak tahu sih tahun ini ada apa enggak. Udah ada. Harusnya sih ada ya. Ya kalau lihat dari tren, ya mudah-mudahan ada. Apa namanya? Jadi ada yang jadi dia tesnya sebelum UN bahkan. Jadi lulus SMA juga belum, tapi udah punya. Tapi udah dapat kampus. Udah dapat kampus. Nah, itu gua kebetulan dan yang mandiri itu terkenal lebih mahal. Terutama kalau ini kita ngomongin ITB aja karena waktu itu kan kampus tujuan gua ITB kebetulan. Kalau misalkan di kampus lain gua nggak tahu sih, tapi wajarnya sih biasanya mandiri lebih mahal daripada. Tapi ya lu cek sendirilah. Nah, yang di ITB waktu itu USM ada 2 USM, yang dua USM ini dua-duanya memang lebih mahal daripada gue lewat jalur ujian tulis. Akhirnya ya udah gue lewat jalur ujian tulis aja karena gue tidak mampu. Karena orang tua gue resource-nya nggak sebanyak itu. Jadi ya udah dan kebetulan lulus. Jadi gue nggak tahu juga rasanya undangan bahkan. Nah, buat anak-anak yang sekarang menghadapi SNBP. Gue lupa jadwalnya SNBP mulai pendaftaran? Udah pengumuman eligible, Pak. Oh, udah pengumuman eligible. Jadi berapa hari lalu, seminggu 2 minggu lalu lah ada pengumuman eligibilitasnya. Siapa yang bisa daftar lewat situ, siapa yang enggak. Oh, berarti sekalian ngomongin proses nih. Prosesnya pertama adalah kan ada ini dulu kan, eligibilitasnya dulu kan. Oke. Nah, baru abis itu lu harusnya sih administrasinya dari sekolah ya. Jadi lu tinggal sampein ke sekolah, Bu, saya mau pengen daftar sini. Apa namanya? Ya biasanya dibimbing juga sama sekolah. Lu pilihan pertama harus apa, pilihan kedua apa, ya, baru nanti dari sekolah yang melayangkan ke apa namanya? Panitia. Oke. Baru nanti pengumuman. Oke. Eligibilitas itu ditentukan oleh panitia ya? Panitia, ya. Ya, ditentukan oleh panitia. Nah, setelah itu, eligibilitas itu tergantung sama panitia. Enggak, maksud gua sekolah? Maksud gua kalau dari pengamatan sama ini ya, yang pengaruh adalah satu performa alumni. Oke. Di kampus yang lu tuju. Jadi belum tentu nih misalkan, oh iya banyak yang keterima, banyak yang eligible buat ini tahun kemarin, tapi semuanya keterima di ITB. Sementara lu pengen daftarnya ke Unpad.
Oh, nggak tahu Nah, juga. nggak tahu juga. Nah, itu another thing lah. Yang jelas tapi performa alumni di kampus yang ketujuh. Oke. Dua, ya tadi sempat disinggung delta nilai di rapot lo. Akreditasi sekolah. Nah, kalau akreditasi sekolah itu nentuin kuotanya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan lu sekolah yang track recordnya bagus, akreditasinya bagus, biasanya dikasih kuota lebih banyak. Oke. Kalau ya dan berlaku sebaliknya ya. Terus biasanya ada afirmasi juga. Afirmasi itu jadi daerah-daerah 3T itu dikasih ada kuota khusus untuk afirmasi. Biasanya kayak gitu. 3T itu gua lupa. ya pokoknya terjauh, terdepan, terluar, terluar, terjauh. lupa lah pokoknya. Ya silakan di Google sendiri ya. Itulah. Nah, oke. Sekarang buat yang eligible, buat siswa yang eligible, pasti kan lagi senang-senang nih. Tapi lagi senang-senang tuh kan lagi senang-senang karena bukan bisa, mungkin untuk daftar. Lulusnya nggak tahu, itu kan mungkin udah daftar. Tapi buat yang nggak eligible, Mon, gimana, Mon? Zen intensif. Wah, langsung nembak. Nggak, tapi gini, zaman sekarang itu enaknya adalah jarak antar pengumuman avenue pendaftaran yang berbeda itu ada space-nya. Jadi ketika gue udah nggak dapet SNBP, ya udah lu langsung ganti gear, switch buat siap-siap SNBT. Tapi sekarang gini, Mon, kalau menurut gue mentalnya wajarnya, menurut gue yang bagus, lu nggak bisa ngarep SNBP. Setuju. Jadi even if lu eligible buat SNBP, lu harus mikirnya ya orang nyiapin buat terbaik mah gampang. Tapi kalau nyiapin buat yang terburuk, kalau misalkan ternyata pahit-pahitnya nggak lulus, terus lu malah baru nyiapin buat SNBT itu hamin berapa sebelum tes, kan konyol ya. Konyol. Tapi ini ada satu bukan proverb sih. BTW ini gue dapat dari terapis gue. Waduh. Psikolog maksudnya. Pijat? Enggak dong. Psikolog maksudnya. Anything worth doing is worth doing bad. Semua yang layak untuk lo lakuin itu layak dilakuin dengan buruk. Kenapa? Contohnya gini. Misalkan nyiapin buat SNBT gitu. Jelas yang paling ideal adalah lu nyiapin dari kelas 10. Oh, ya kan? Bahkan dari TK kalau bisa kan. Lu udah nyiapin itu. Tapi ya dengan ada lingkungan apa segala macam, mungkin lu nggak bisa itu. Ya udah lu akhirnya nyiapin dari kelas 11. Jelas itu lebih buruk daripada nyiapin dari kelas 10. Tapi mending dilakuin daripada enggak. Dan ya itu induksi aja terus. Ya. Oke, gue baru 6 bulan nih belajar. Bisa nggak ya? Ya bisa aja. Mending lu mulai dari sekarang daripada ngomong doang. Aduh gimana ya? Tapi kagak mulai-mulai. Iya gitu. Betul. Tapi maksud gue adalah ya itu gue setuju. Tapi maksud gue lu nggak bisa rely on SNBP. Maksudnya nggak bisa yakin bahwa gue keterima nih gitu. Biasanya ini harus ditarik mundur sih. Kalau emang lu nyiapin diri keterima nggak keterima SNBP, lu harusnya siap SNBT. Ya, gue setuju. Kebayang maksudnya? Gue setuju. Karena lu SNBP itu kan perjuangannya panjang ya. 3 tahun lu harus ngumpulin skor gitu ya. Kalau lu grinding kayak di game aja, lu grinding 3 tahun, kalau terus pas di ujung lu kagak bisa, levelnya masih kecil kan aneh gitu kan. Ya betul. Nggak mungkin lu kalau emang nyiapin SNBP, SNBT-nya jadi nggak siap. Nggak pasti siap sih. Kalau berarti, sekarang pertanyaannya jadi kalau misalkan lu nggak nyiapin buat SNBP dari awal, berarti kan lu nggak grinding nih. Terus tapi ternyata lu eligible. Terus berarti kan wajarnya levelnya juga masih kecil. Iya. Terus gimana? Ya udah jangan ngarep aja. Bener kan? Lu udah tahu level jahat kecil. Jahat lu, Enggak, gua bukan jahat, realistis. Enggak, lu udah tahu level lu kecil. Ya nggak usah ngelawan bos level 500 kan gitu. Tapi gue setuju sih. Maksud gue pilih jalur yang sesuai dengan keadaan lu. Kalau lu nyiapin emang udah segitu panjangnya, ya why not, cobain aja SNBP. Ya. Nah, menurut gue juga ini
worth buat dicobain ya, karena kalau misalkan lu eligible sayang kalau nggak dicobain. Nah tapi juga ya tinggal dicobain, tapi juga jangan ngarep oh ya gue pasti lulus. Kalau menurut gue lu siapin juga yang terburuknya, yaitu lu tetap harus nyiapin SNBT gitu. Ya. Jangan kayak gua. Nggak, ini fun fact. Nggak, ini fun fact karena udah banyak orang ketawa. Waktu angkatan gua, pengumuman undangan. Oh ya. Waktu angkatan gua, pengumuman undangan itu di hari yang sama dengan pendaftaran tulis ditutup. Ya. Siangnya pengumuman, malamnya sorenya pengumuman, sore itu juga ditutup. Nah, gua dengan keyakinan anak muda ya, pasti dapat. Gua sama sekali nggak daftar tulis. Yang panik itu mak gua. Gua sih waktu itu udah ada rencana soalnya. Kalau ini gua nggak keterima, ya udah gua gap year aja, tahun depan gua masuknya. Toh gua juga SMP-nya Axel. Jadi ya pas lah antara angkatannya. Sombong lu? Emang. Lu juga Axel ya? Iya sih. Terus ya gitu. Ya gitu. Gue sih waktu itu udah siap dengan konsekuensinya. Cuman kan gue nggak yakin orang yang siap dengan konsekuensinya juga sebanyak itu. Bentar, enggak. Tadi lu nyebut ini fun fact. Iya. Yang mananya yang fun? Bentar. Tadi ketawa kan? Oh. Oke. Ya. Ini fact dan fun. Oke. Itu. Siap. Oke. Gitu. Gas, sama lagi gue juga waktu itu kalau nggak lulus gimana? Kok kata kap gue kan. Kalau nggak lulus gimana? Ya udahlah tahun depan lagi. Pas susah sih. Iya benar. Ya, kan banyak ya dari curhatan-curhatan di Discord Zen Club yang eksklusif kalau kamu daftar Ultima. Waduh. Dan yang nge-DM gua di IG, di Twitter, biasanya tuh banyak yang nggak siap. Aduh, gimana ya kalau gua gap year kalau ini. Padahal ya udah sih. Ya betul. Gitu. Betul. Ya nggak tahu sih, tapi gua nggak tahu juga rasanya gap year. Tapi ya mudah-mudahan bukan mudah-mudahan, selihat gue sih dari teman-teman gue yang gap year, ya banyak lah di sini juga ada beberapa gitu yang teman-teman kita yang gap year, kayaknya fine aja dan dapat sesuatu gitu di gap year-nya. Iya. Karena kan ketika gap year tuh lu untuk pertama kalinya lu nggak harus melakukan apapun. Kan biasanya lu disibukkan dengan sekolah, bla 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 bla, lu 8 jam sehari dihabisin di sekolah kurang lebih, terus tiba-tiba pas gap year lu nggak harus ngapa-ngapain, terus lu jadi banyak sih yang ngomong jadi menemukan diri lu sendiri gitu, jadi yang beda. Ya. Jadi gimana SNBP untuk menutup, untuk apa pesan lu buat yang mau daftar SNBP, misalnya bukan yang mau daftar, buat yang akan menuju SNBP. Buat yang kelas 10, kelas 11 siapin nilai rapot lu dari sekarang, belajar yang benar. Nah, gimana caranya belajar yang benar? Daftar Aktiva di Zen. Ada paketnya untuk nyiapin sekolah. Ada paket apa? Paket ini. Hemat ya. Oh. Ayam 1. Bisa langsung daftar Aktiva, bisa hubungi kok jadi jualan. Ya itu buat yang kelas 10 kelas 11 bisa siapin dari sekarang. Walaupun mungkin pas lu nanti kelas 12 mungkin sistem penerimaannya akan berubah lagi. Mungkin akan berubah lagi, tapi nggak ada salahnya lu belajar. Nggak ada salahnya lu belajar. Ya ilmu kan tetap stay dengan lu kan ya. Kalau belajarnya benar. Nah, mau tahu belajar yang benar? Jualanmu. Nah, buat yang udah kelas 12 yang ternyata tidak eligible, nah ini saatnya yang tepat untuk ganti gear, tancap gas, pindah ke Zen Intensif. Dan itu tuh lu daripada mikir mending gimana ya, mending lakuin gitu. Ya, betul. Karena mending gimana tuh kalau lu nggak lakuin mati. Iya, gitu. Iya mending kalau lu nanti misalkan sampai sebulan lagi lu masih nanya mending gimana, saran gua sih mending gap year. Kalau sebulan lagi masih nanya gitu sih,
Karena aduh, Iya, betul. Karena kalau lu masih nanya mending gimana, artinya gua assume lu nggak bersiap apapun. Iya, gitu. iya. Lu persiapan lu hampir nol. Hampir nol. Kalau persiapan lu hampir nol, ya bukan gua ngomong pasti nggak lulus ya. Tapi Kemungkinannya kecil. ya. Tapi gitu. mending kalau dibiarin biasanya hujan. Waduh, nggak Ujin. Oh. Nggak, sorry gua salah. Ijan. Ya, begitulah. Gitu lah. Apa ya? Apalagi ya kalau gua pesannya, kalau gua sih lu siapin buat UTBK, maksudnya siapin buat SNBT, itu hal yang mutlak lu harus lakuin. Ya. Terlepas dari lu dapat SNBP atau enggak gitu. Betul. Karena kalau lu nggak nyiapin ini, lu jadi rugi double. Tapi kalau lu nyiapin ini, apapun hasil di SNBP, ya siap-siap aja. Ya, betul. Itu satu. Nomor 2, kalau gua jangan sampai lu nyesel. Nyeselnya ini bisa macam-macam. Nyesel nggak belajar, itu udah paling gampang. Tapi ada nyesel yang kedua menurut gua. Lu kalau misalkan daftar SNBP terus lulus, kan lu nggak eligible buat SNBT. Ya. Itu lebih nyebelin kalau lu nyesel bahwa lu lulus. Ya. Nyesel lulus di bukan pilihan yang lu mau. Nah, itu. Jadi ya udahlah, yang penting gua dapat kampus gitu. Yang penting itu juga berbahaya. Jadi kalau gua yang nomor 1 tadi nyiapin SNBT, yang kedua jangan nyesel. Ya, setuju. Ya udah. Kalau dari gua sih udah. Dari lu ada lagi? Mungkin penutup kali ya. Apa? Jalan-jalan ke negeri Jepang. Cakep. Jangan lupa beli kerupuk. Buat apa ke negeri Jepang kalau cuma beli kerupuk? Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bisa Dadah. ditonton di YouTube, enggak, di Spotify nggak nonton, dengerin. Betul. Dengerin di Spotify, Di Noise juga ada. Di Noise juga ada. Pokoknya di semua platform kesayangan kalian. Yes. Nggak tahu sih gua kesayangan kalian apa Ya, aja. kalau sayang diajak jadian sih. Belum tentu. Oh, iya. Bisa aja lebih enak jadi teman. Aduh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Thank you ya.